Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Azhar Hidayat, dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang juga kita sama-sama muliakan, kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Baitur Rahman, yaitu Ibu Ustazah Hayatu, dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kalau ditanya, Bu, adakah iman dalam hati ibu? Bu, masih punya iman? Alhamdulillah. Dalam diri ibu, ya, ada nggak hati? Bu, dalam hati ibu ada nggak cinta? Oh, kalau udah ngomong cinta demen banget Ustaz. Ya, ibu cinta nggak sama suami? Alhamdulillah. Ada yang nggak cinta, cinta sama duitnya aja Pak Ustaz. Ya, seorang istri cinta sama suami, insya Allah rumah tangganya damai dan bahagia. Ada nggak cinta ibu sama anak-anak di rumah? Alhamdulillah. Ada nggak cinta ibu sama tetangga di rumah? Alhamdulillah. Kalau orang yang suka marahan, ya, usil sama tetangga, nanti ketika digelar Yaumul Ba'ats, itu dia keluar dari alam kubur nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tuh, hati-hati kalau bertetangga ya, Bu. Jadi intinya kita ini punya hati. Dalam hati kita ada iman, dalam hati kita ada cinta. Kalau hidup ini dihiasi dengan cinta, insya Allah damai. Betul nggak, Bu? Bu, jangan musuhan. Ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar iman, cinta
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas dasar iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum kalian mencintai Nabi kalian, melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, dan bahkan melebihi cinta kalian kepada harta benda kalian. Bahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Bu, punya cinta sama Nabi? Banget. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang mampu memberikan syafaatul uzma, saat mana ketika digelar yaumil akhir semua manusia itu minta tolong dapatin syafaat, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu memberikan syafaatul uzma. Bu, pengen dapat syafaat? Insya Allah. Jadi kita punya hati dan kita punya cinta, atas dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin ibu punya cinta kepada Nabi? Yakin? Kan nggak ngelihat orangnya, Bu. Kalau ibu cinta sama suami wajar, karena suami ada di depan mata ibu ngejogrok, ya Bu. Tapi ketika ditanya umatnya Rasul, adakah kalian mencintai Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang punya dasar iman, dia yakin walaupun nggak melihat Nabi, dia katakan kami cinta, kami mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa kita nggak ngelihat Nabi, Bu, tapi kita punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, tolong sampaikan satu tema bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya udah sering kali denger ya, Bu. Kalau ibu cinta sama suami, buktinya apa, Bu? Pak Ustadz, kalau saya mencintai suami saya, pagi-pagi bukti cinta saya bikinin kopi. Allah karim. Ya Bu? Iya. Bukti cinta saya sama suami, kalau dia suka susu, saya kasih susu. Bu. Sekarang ketika ditanya, adakah kalian mencintai Nabi kalian? Adakah kalian semuanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang benar kalian mencintai Nabi kalian, buktikan bahwasanya kalian benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa, Bu? Oh, Ustaz, jangan lama-lama, hobi. Tadi Bu Atun bilang sampai jam 11, Pak Ustaz. Ya. Jadi jangan ada yang gerutuan. Ya, tadi kan ada maulid sedikit. Kalau sampai, mudah-mudahan sebelumnya, karena banyak urusan Pak Ustaz, harus jemput anak sekolah, harus siapin makan siang. Allah karim. Nih kita berdoa sama Allah. Ketika kita duduk dalam majelis ilmu, insya Allah rahmat, barakah, ampunan dosa datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengurus rumah tangga, insya Allah menjadi berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan ibu berangkat ngaji, kerjaan belum kelar di rumah. Bu, udah kelar kerjaan di rumah? Udah, alhamdulillah Pak Ustaz. Hari ini kita belajar bahwasanya kita adalah umatnya Rasul, yang ketika ditanyakan apakah kita mencintai Nabi kita, benar kita mencintai Nabi. Dan kita akan buktikan. Hari ini kita belajar dalam satu catatan 3 alasan utama bukti daripada kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, siap belajar hari ini? Insya Allah. Yang pertama,
buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita memperbanyak sholawat. Tuh tadi udah dimulai, ya Allah, dengarnya damai banget ya. Bu siapa bu? Suaranya luar biasa. Nanti ikut lagi lomba. Subhanallah. Ini kalau maulid seperti ini kan damai hati kita. Ya, ada suara marhaban. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, nikmat. Buktikan cinta kalian. Yang pertama, alasan kenapa kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu baca salawat sekali pahalanya 10 kali kebaikan, Bu. Ya Allah, dalam keadaan ibu berwudu, dalam keadaan ibu nggak berwudu, boleh selawat, baca terus selawat. Ya Bu, baca selawatnya, baca insya Allah Pak Ustadz. Kalau hati lagi damai, duit lagi banyak, Bu, duit lagi nggak punya, baca selawat boleh nggak? Banyak duit lagi, baca selawat boleh nggak? Ya Allah, alhamdulillah. Duitnya banyak, salawatnya banyak, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan satu ayatnya, ya Al-Ahzab ayat yang ke-56. Ya. Ini rekomendasi, Bu. Ya. Daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan bahwasanya kita adalah umatnya Rasul yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas tuh Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah memulainya dengan kata innallaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawang kita manusia selawat males, Allah aja berselawat ya Bu. Ya Bu, bukti selawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi apa? Dia cinta kepada nabinya dan dia selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada nabinya, bahkan sampai kepada umatnya. Tuh bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membaca selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala juga membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya adalah ta'zim, penghormatan. Ya. Malaikat-malaikat Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seruan buat kita semuanya yang mengaku diri kita punya iman sama Allah, dan kita adalah orang-orang yang beriman, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawat kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai saat ini, sampai setua ini ibu belum pernah baca selawat, Bu, jangan salahkan Nabi. Nanti ibu bingung nyari orang yang mampu memberikan syafaat, memberikan pertolongan di yaumil akhir. Insyaallah jamaah Masjid Baitur Rahman rombongan masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya simpel Pak Ustaz. Kenapa sih kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bu, perhatikan. Dalam kitab Muta'assul
Ya, itu dijelaskan satu bentuk jalinan komunikasi yang indahnya Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita nih, Allah ngomong, Allah bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar tuntas nih kita belajar. Ya. Dalam kitab Muta'assul dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sallu 'alan nabi." Ya Muhammad, kalau bukan karena cintaku kepadamu, kalau bukan karena cintaku kepadamu ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Gak akan diciptakan langit sama Allah, gak akan diciptakan bumi beserta isinya kalau bukan karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, biar paham, saya cinta sama suami saya, buktinya ada tuh anak. Betul. Kalau bukan karena cintaku padamu Muhammad, nggak bakalan aku ciptakan langit. Kalau bukan karena cintaku kepadamu ya Muhammad, nggak bakalan aku ciptakan bumi dengan isinya. Lihat, jadi bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, ya Rabb, kalau karena cintamu kepadaku Engkau ciptakan langit, karena cintamu kepadaku Engkau ciptakan bumi beserta dengan istrinya. Lantas pertanyaannya, ya Allah, untuk siapa aku ini wahai Allah? Nabi balik bertanya, Bu. Iya, Nabi balik bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau karena bumi diciptakan karena cintamu kepadaku ya Allah, langit juga diciptakan karena cintamu kepadaku ya Allah, lantas aku ini untuk siapa ya Allah? Allah Karim. Pernah ibu nanya dalam hati, Allah ciptakan aku untuk apa? Dan Allah ciptakan aku untuk siapa? Pernah bertanya? Lihat, begitu indahnya jalinan komunikasi antara Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Dengan begitu gamblang dan tegasnya Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Antali ya habibi. Engkau untukku ya Muhammad. Dan engkau adalah kekasihku ya Muhammad, ya habibi. Allah Karim. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah jadikan dia sebagai kekasihnya. Ibu mendapatkan cinta Allah aja berat. Ya, manusia mendapatkan cinta dan sayangnya Allah itu berat, Bu. Kebanyakan kita cuma ngaku kita adalah hambanya Allah. Iya ya, betul nggak Bu? Saya dapat sayang Allah. Iya ya, ngaku boleh aja. Antali ya habibi, engkau Muhammad untukku, engkau Muhammad aku ciptakan sebagai kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian Allah balik bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kalau karena cintaku kepadamu aku ciptakan langit dan bumi. Kalau karena cintaku kepadamu aku ciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Sekarang aku bertanya kepadamu ya Muhammad, aku Allah Subhanahu wa taala untuk siapa ya Muhammad? Allah Karim. Allah bertanya kepada nabinya, Bu, Allah itu untuk siapa?
Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk siapa? Ya Rasulullah, ya Habibi, ya Muhammad. Nabi ditanya, Allah itu untuk siapa? Semakin dia menundukkan kepalanya, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa menjawab Nabi. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dengan kasih sayang, Engkau ciptakan aku dengan cintamu, Engkau ciptakan langit dan bumi karena Engkau cinta kepadaku. Lantas Engkau untuk siapa ya Allah? Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penjelasan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana liman yusalli alaika. Aku ini ya Muhammad untuk umatmu ya Muhammad. Untuk umat yang bagaimana, Bu? Bu, ibu umatnya Nabi bukan? Bu, umatnya Nabi bukan? Anali man yusalli alaika. Aku ini untuk umatmu ya hamba Muhammad. Umatmu yang bagaimana? Umatku yang bagaimana ya Allah? Umatmu yang selalu berselawat kepadamu ya Muhammad. Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya tugas utama mulia kita, tugas utama dan paling mulia buat kita adalah memperbanyak membaca selawat. Pengen gak diperhatikan sama Allah, Bu? Berapa banyak umatnya Nabi Muhammad SAW yang ketika dia berada dalam kesulitan dalam usaha dan pekerjaannya. Berapa banyak umatnya Nabi yang ketika dia sulit dalam kehidupan rumah tangganya, dia jadikan wasilah tuh baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ribuan kali dibaca hingga Allah hadirkan pertolongannya. Kenapa? Karena Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini, Bu? Jadi kalau kita belajar jelas, nasnya ada, dalilnya ada. Al-Ahzab 56, perintah selawat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti yang pertama bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita kepada Nabi yang pertama adalah kita memperbanyak baca selawat. Udah, Bu, ya, punya duit nggak punya duit, baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu mau ngawinin anak biar lancar, baca selawat. Ya, Bu, suami biar sayang, bacain sholawat. Udah, karena banyaknya baca sholawat kita akan menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan menghadirkan cintanya Allah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang yang suka membaca sholawat. Insya Allah. Udah, jangan banyak pikiran, Bu. Ya, Pak Ustadz, saya mah banyak pikiran. Tiap hidup dalam rumah tangga ada aja persoalan. Anak sakit, suami sakit, ya Allah, rumah tangga serba kurang. Bacain sholawat udah. Ya, kalau saya lagi mendawamkan, banyakin baca istighfar. Udah, duduk manis istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masih kalah sama istri saya, ribuan dia tiap hari baca istighfar. Allah kirim. Ini bukan ini ya, tapi ini adalah motivasi buat kita semua. Orang-orang yang mencintai Nabi, dia buktikan bahwasanya dia cinta kepada Nabi, dia banyak membaca salawat. Ini yang pertama. Bukti yang kedua, kalau memang benar kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibu silakan lihat nas Al-Qur'annya di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-164. Ini kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita beriman kepada Allah, Allah titipkan nabinya, Allah hadirkan dia nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kita jadi orang-orang yang beriman dan kita yakin Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Makanya orang-orang yang beriman akan banyak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, belajar hari ini, buka Quran. Ya, jangan cuma dengerin aja. Bu, buka Al-Qur'annya. Al-Imran ayat yang ke-164. Kalau memang benar kita mencintai Nabi, maka amalin ayat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas katakan, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh, kata Allah. Ini Allah nggak main-main, ya. Mengeluarkan ayat ini, menjadikan ayat ini bukan untuk main-mainin. Karena diawali dengan satu kalimat, laqad. Sungguh Allah memberikan banyak karunia. Kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan karunia yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kapan Allah turunkan karunia yang banyak? Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Di saat Allah menghadirkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kaumnya. Di antara kalian Allah hadirkan nabinya, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulam min anfusihim, seorang rasul di antara kalian. Tugas Nabi jelas. Ayat selanjutnya memberikan isyarat akan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, seorang nabi yang menyampaikan ayat-ayat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuzakkihim, dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni umatnya Nabi disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmatah. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hikmah. Dia menyampaikan kitab suci Al-Qur'an dan juga hikmahnya. Nih, artinya apa, Bu? Ayat ini memberikan satu keterangan bahwasanya kalau kita adalah orang-orang yang beriman, tunjukkan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mampu menjaga warisan besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham, Bu, sampai di sini, Bu? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, seorang nabi yang dia mampu menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau memang benar kita mengakui cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisannya, Bu? Al-Quran. Lagi atau lagi apa? Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya Ustaz? Iya. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mampu menyampaikan ayat-ayat Allah, menjaga kesucian dan kebersihan buat kita semuanya. Padahal sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu kenal dengan zaman jahiliyah, Bu? Zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman gelap, zaman yang gak ada ilmu, zaman yang banyak membangkang umatnya kepada Tuhannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada ayat akhirnya dikatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, sesungguhnya mereka sebelumnya itu benar-benar dalam keadaan sesat. Wanita nggak ada harganya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wanita hanya dijadikan pelecehan seksual. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang laki di zaman jahiliyah. Wanita dibunuh. Anak kecil yang lahir tapi wanita dibunuh pada saat itu. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan yang nggak ada artinya manusia itu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW idba'atsa bihim rasulan min anfusihim, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak karunia yang diperoleh oleh mereka orang-orang yang beriman. Bu, jangan bengong. Punya Quran di rumah? Bu, punya nggak Quran di rumah? Kalau memang benar, buktikan cinta kalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas utama kita adalah membaca Al-Quran. Punya nggak Quran di rumah? Punya, Pak Ustadz. Quran saya bagus, cakep. Saya angkat dia, Al-Quranul Karim. Saya taruh di atas lemari. Saya simpan di dalam laci. Ya Allah, tapi nggak dibaca. Bu, baca Quran nggak? Udah punya Quran Pak Ustadz, dibaca. Jangan nggak dibaca ya Bu ya. Ya, nanti ibu akan merasakan ketika dalam keadaan, dalam satu konteks peristiwa najah, dalam satu peristiwa sakaratul maut, Al-Quran yang ibu baca tiap hari, one day one juz katanya. Gak bisa Pak Ustadz, satu hari satu ayat. Udah, yang penting lo baca dah. Ya, satu hari satu ayat Pak Ustadz mampunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Udah nenek-nenek, sadaqallahul azim. Dia akan datang sebagai syafaatul Quran. Hasbu. Ya, nanti ibu akan bingung. Kalau ada satu pepatah, carilah temanmu di alam kubur. Sebentar ya, minum dulu. Cari temanmu di alam kubur. Siapa yang mampu menemani kita di alam kubur? Apakah suami ibu yang ganteng, yang banyak duitnya? Mau nggak suami ibu nemenin ibu? Ibu mati dia udah ngelirik perempuan lain, Bu. Boro-boro nemenin di dalam kubur. Ya Bu, yang mampu menemani kita di alam kubur kita tidak lain, dia adalah Al-Quranul Karim yang setiap hari kita baca. Nanti kita akan bingung. Ada seorang laki-laki yang memakai jubah besar, jubah yang begitu putih, wajahnya tampan. Siapa dia? Dia adalah syafaatul Quran. Dia masuk dalam jiwa kita, dia masuk dalam jasad kita ketika dipendam di alam kubur kita, sampai dia bertemu dengan malaikat Munkar Nakir dan dia berpesan, dia adalah sahabatku, mayat ini adalah sahabatku, dan aku mendampingi dia karena dia terus mendampingiku waktu dia hidup di alam dunia. Sampai yaumil akhir digelar, itu syafaatul Quran selalu menemani mayat yang dulu waktu hidupnya membaca Al-Quranul Karim. Jadi bukti cinta yang kedua, kalau ditanya apakah kalian mencintai Nabi Muhammad SAW? Benar, wahai Allah, kami mencintai Nabi. Buktinya mana? Kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu adalah peninggalan warisan Nabi Muhammad SAW. Pak Ustadz nggak gampang baca Quran. Ya, malasnya naudzubillah ya Allah. Benar gak Bu? Bu, ibu kalau seperti itu balikin, untuk apa engkau diciptakan di alam dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakannya jin dan manusia ya bukan untuk apa-apa, tapi untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ibadah kita kepada Allah dengan kita membaca Al-Qur'an. Niatnya menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an enggak bakalan rugi. Bu, enggak bakalan rugi. Tapi kalau ibu baca WA status, ngechat, baca Facebook, gak bakalan ada untungnya. Cuman hiburan semata. Ya Bu, Bu,
Tapi ketika ibu melafadzkan bacaan Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf dalam kata kalimat basmalah? 19 huruf. Satu huruf yang kalian baca, kebaikannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pahala kebaikan. Bukan hitungannya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, enggak. Jangka waktunya kebaikan itu 500 tahun, Bu. Allah Karim. Ini kalau mau diungkap luar biasa pembelajaran ini. Ya, ntar kepanjangan Pak Ustadz. Ya, lagi-lagi kepanjangan. Lagi ilmu juga lagi belajar. Yo, saya berdemen nyampeinnya. Nggak ada ketawa. Ya, rentetannya adalah ilmu. Baca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran nggak bakalan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Ibu nanti buka surat Al-Ghafir. Ibu nanti buka surat Al-Fatir sebelum surat Yasin ayat yang ke-29. Di sana Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk kita semuanya yang mengaku iman sama Allah, cinta kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Innal ladzina yatlunal kitaba, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah perniagaan, ibarat sebuah perdagangan, dia nggak bakalan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah untung, Bu. Ya, baca Quran, dirikan sholat, infakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah baca Quran. Wa aqamus shalah, dan dirikanlah sholat. Bu, kalau ibu dengar suara azan, Bu, ilmu buat motivasi. Apa yang ibu lakukan? Oi, ditanya, apakah ibu langsung ambil wudhu lantas kemudian sholat? Bu, 100 orang yang hadir dengar suara azan, kira-kira langsung ambil wudhu apa enggak? Dengerin dulu, bagusnya yang udah ambil wudhu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jam sambut. Asyhadu an la ilaha illallah, sambut lagi dengan bacaan yang sama. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nih di dalam kitab Tanqihul Qaul, umatnya Rasul yang ketika mendengar asyhadu an la ilaha illallah, diangkat nih 2 tangannya, 2 jempolnya dikecup. Marhaban bi zikrillah ta'ala, qurratu ayunina bi zikrillah. Baca nggak? Kagak Pak Ustaz, boro-boro baca ya. Belum belajar, sekarang belajar. Marhaban bi zikrillah ta'ala qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Nih, mata kita akan damai, mata kita akan cerah ketika ada kumandang suara azan yang mengisyaratkan syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi zikrillahi ta'ala qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Paham, Bu? Paham Pak Ustaz? Ntar keluar dari masjid lu dicatat makanya, ya. Sampai di mana tadi itu? Yarjuna tijaratan lan tabur, gak bakalan rugi orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat. Nih, kalau ibu dengar suara kumandang azan, jangan buat satu persepsi ini adalah kewajiban, Bu. Kalau tinjauan hukumnya adalah kewajiban, ibu akan berat, merasa dibebankan. Tapi jadikan ketika ibu dengar suara azan, ya Allah baru juga zuhur, udah asar. Bu, betul nggak?
Udah asar, udah maghrib, azan lagi, tahu-tahu udah isya. Ya Allah, udah harus tidur lagi. Persepsinya gini. Ketika dengar suara kumandang azan, ya Allah engkau perintahkan aku sholat. Dan ini memang kewajiban. Tapi jadikan ketika dengar suara azan, ini adalah titik awal hadirnya syafaatus sholah. Bisa nggak Bu? Ketika ibu ruku, ketika ibu sujud, di sana didatangkan pertolongan Allah. Ista'inu bis sabri was sholah. Kita kan sering minta tolong lewat sabar dan sholat, betul? Masalah pekerjaan minta tolong sama Allah, masalah rumah tangga minta tolong sama Allah. Disuruh sholat tepat waktu, entar dulu ya Allah. Nanti kalau ibu minta tolong sama Allah, Allah jawab, entar dulu hambaku mau. Bu, mau nggak? Ya. Jadikan momentum awal ketika ibu mendengar suara azan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi di situ ada harapan syafaatus sholat. Ya. Yang ketiga nanti aja dah, ya dibahas yang lain. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi dengan menjaga warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kita membaca Al-Quran dan banyakin hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca dulu Al-Quran dan hadis. Susah Pak Ustadz, baca Quran aja susah, apalagi baca hadis. Ya Bu, woi, baca Quran, baca Pak Ustadz, baca hadis kagak. Udah biarin Pak Ustadz aja yang baca deh, kita dengerin aja, enak banget ya. Ada berapa tadi? Dua, insya Allah sampai. Udah berapa Bu tadi Bu? Kita ulang. Bukti cinta kepada Nabi yang pertama, baca salah. Yang kedua, menjaga warisan Nabi, yaitu membaca Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga Bu, ya hari ini kita belajar sampai tuntas. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita. Ibu lagi nanti buka Al-Quran, ya surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ini seringkali disampaikan oleh mereka para habaib, seringkali disampaikan oleh mereka para ustadz, para kiai. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah isyarat untuk kita mampu membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita menjalankan sunnahnya. Bu, yang ketiga bukti kita cinta kepada Nabi, menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maunya sunnah yang enak-enak, ya Bu. Ya semuanya harus diperhatikan. Lagi-lagi Allah awali dengan satu kalimat laqad, sungguh-sungguh. Artinya Allah nggak pernah main-main. Orang model kita kan banyakan main ya Bu. Suruh ngaji banyakan main. Ya, suruh baca Quran banyakan main. Main artinya menyepelekan. Ya, wa kanal insan aktsaru syai'in jadala wa kanal insan aktsaru syai'in ajula. Nih manusia nih, kebanyakan manusia itu ngebangkang, kebanyakan itu manusia ngeyel. Kalau suruh ibadah entar, ya Bu ngaku. Bu kalau ngaji sama Pak Ustadz Irwan capek deh kita dah, diomelin melulu. Nggak diomelin aja kebanyakan santainya, ya Bu. Diomelin malah ngeledek. Ya Allah. Bu, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih banyak kita menjalankan sunnah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Nih, perhatikan. Allah ungkap ayat ini dan kita jadikan sebagai rekomendasi asbabun nuzul ayat ini. Belajar dari ayat ini. Sungguh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Bu, kalau kita baca ayat ini artinya kita disuruh meneladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh kita mencontoh
daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Rasul terdapat suri tauladan yang baik. Ya. Liman kana yarjullah. Siapa orang-orang yang mencontoh Nabi sebagai uswahnya adalah mereka orang-orang yang pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pengen gak berjumpa dengan Allah? Bu, pengen gak berjumpa dengan Allah? Pak Ustaz ngada-ngada, Allah kan gak kelihatan. Nanti di yaumil akhir kita bakalan berjumpa dengan Allah. Wal yaumil akhir, orang-orang yang mencontoh, menjadikan Nabi adalah uswah hasanah, maka dia percaya dengan adanya Allah. Dia akan berjumpa dengan Allah. Wal yaumil akhir, dia juga akan berjumpa dengan yaumil akhir. Wa dzakarallaha katsira. Ya, jadi orang-orang yang mencintai Nabi, dia buktikan dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan dia membaca hadis-hadis Rasul, dan dia jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Dengan cara apa, Bu? Dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelar dah. Ya Bu, Bu, nikmat banget kalau udah belajar seperti ini. Ya, jadi paham semuanya. Ada yang paham Pak Ustaz? Yang nyender nggak tahu paham apa enggak? Yang pikirannya lagi banyak kayak masalah di rumah, tahu nyampe apa enggak? Paling nyampe yang banyak duit Pak Ustaz. Enggak juga begitu ya Bu ya. Bu, laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Allah sudah bilang, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Makanya tugas kita sebagai umatnya, bukti kita cinta kepada Nabi kita, jadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Orangnya nggak kelihatan Pak Ustaz. Udah, jangan persoalin orangnya. Ibu kalau dikasih duit 100.000, nyari nggak, ngelihat nggak banknya? Woi, ini Bu 100.000, ini dari bank mana ya Pak Ustaz? Banknya ada di mana? Nanyain nggak? Nggak usah, terima aja tuh duit. Betul nggak? Masukin dompet, beli bakso. Ya Allah. Bu, jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Kenapa? Karena dia adalah contoh yang terbaik. Kalau ibu contoh presiden, pensiun, selesai. Ibu contoh gubernur, pensiun, selesai. Ibu contoh Pak RW, selesai jabatannya, selesai. Ya Bu, betul nggak? Tapi ketika kita menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan uswatun hasanah, walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi namanya selalu memberikan ketenangan pada kalbu dan hati kita. Insya Allah. Paham sampai di sini Bu? Apa sih uswahnya Pak Ustadz? Ibu mau bicara lewat kapasitas mana? Saya mau tanya, kapasitas pribadi secara real ada dalam diri ibu, atau pada satu kapasitas rumah tangga, di dalam rumah tangga mau contoh Nabi, atau dalam satu kapasitas hidup di tengah masyarakat mau contoh Nabi? Ada semuanya. Nabi kan udah belajar ya kayaknya ya. Udah saya sampaikan tuh ilmunya banyak banget. Tahu sampai apa enggak? Ya. Senyum Nabi ketika melihat saudaranya sesama muslim. Tuh, kira-kira ibu senyum enggak? Bu, ini untuk pribadi aja tuh. Senyum membawa kedamaian Bu. Cinta membawa kedamaian. Ibu senyum sama Pak Ustadz ketemu di jalan. Pak Ustadz, ya Allah. Nggak apa-apa, no problem. Saya mah temannya ibu-ibu. Ya, boleh senyum sama saudara sesama muslim. Salam, assalamualaikum warahmatullah. Udah biarin, mau dijawab mau kakak, yang penting kita contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam diri, oh nggak boleh sombong. Ini sunnah baginda Rasul. Uswatun hasanahnya adalah baginda Rasul. Jangan sombong. Ya Bu,
Ibu mau bicara kapasitas hati, udah banyak ibu kalau mau pretelin ilmu ini bu. Ya, oh pakai pakaian yang rapi, oh harus indah, oh harus pakai wangi-wangian, silakan. Karena ini adalah contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ketika bercermin Pak Ustadz, saya ingat ada uswatun hasanah di sana. Ketika bercermin, alhamdulillah. Kalau model ibu-ibu di sini, alhamdulillah cantik juga ya gua. Bu, ada nggak kayak gitu di sini? Umur udah 40 tahun, umur 50 tahun, umur 60 tahun masih sempat ngomong cantik juga gua. Bu, jangan begitu bu. Kalau jadikan baginda Rasul uswatun hasanah, ada itu sunnah. Alhamdulillah. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Segala puji bagimu ya Allah. Ya Allah, engkau yang telah membaguskan kejadianku, maka baguskan pula akhlakku. Artinya apa? Lewat satu interaksi kita dengan cermin. Saya pernah cerita nggak cermin yang pecah karena merindukan Nabi. Ya, nanti aja deh ya, banyak antar. Nggak nyanggup ntar. Itu yang namanya cermin. Ketika kita lihat, kita baca doa, ada uswatun hasanah di sana. Segala puji bagimu ya Allah, engkau yang telah membaguskan kejadianku, maka baguskan pula akhlakku. Artinya apa? Ketika hidup dalam rumah tangga, ketika hidup dalam bermasyarakat, mas jaga akhlak, mbak harus jaga akhlak. Ya, moral kita, etika kita, adab kita harus dijaga. Kenapa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dihadirkan untuk umatnya untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Jadi kalau ada cermin kita baca doa seperti itu, artinya kita tahu diri. Kalau akhlak kita melenceng, tarik lagi bu, benerin lagi akhlaknya. Bu, udah siap-siap mau pulang? Ya janjinya buatin jam 11. Dikit lagi aja, tolong sabar. Ya, uswatun hasanah. Waktu bercermin diminta kita jaga akhlak kita, jaga moral kita, jaga adab kita. Ada orang yang berilmu tapi sombong. Ada orang yang berilmu nggak punya adab, nggak punya akhlak, kalah ilmunya. Kita lebih memuliakan orang yang punya akhlak ketimbang orang yang punya ilmu tapi sombong. Betul bu? Bu, apalagi? Bisik-bisik aja ya. Kalau ibu lagi buka baju, bu, ibu buka baju telanjang bulat. Wah, Ustadz porno nih. Enggak, ini ilmu. Ada uswatun hasanah di sana. Ya, ibu buka baju di kamar, jangan di jalanan. Ya bu, Bismillah. Ya, Bismillahi la ilaha illa huwa. Dengan menyebut nama Allah, ya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada hijab, ya, ditutup tuh bagi mereka makhluk-makhluk Allah yang kasat mata, jin, setan, demit, gak bakalan bisa melihat ibu. Allah Karim. Ini sunnah. Ya, kira-kira ibu telanjang pakai doa enggak? Oh Ustadz, kadang-kadang ya doa dong atuh Ustadz ya. Bismillah, ya, Bismillahi la ilaha illa huwa. Ya, menyebut nama Allah dan tidak ada Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Paham bu? Ini makanya ngaji. Makan tangan kanan. Kalau lagi makan, ini kalau bicara baginda Rasul, sunnahnya seperti gini bu, makannya. Tapi kan ribet ya kita ya, kayak songong banget. Enggak, memang karena pencernaannya luar biasa, langsung turun. Ya, kalau Bismillah waktu minum duduk, kadang-kadang kita suka diri ya bu. Ya, Bismillah tegak, glak-glak, selesai Alhamdulillah. 3 kali sunnahnya. Minum Bismillah, tarik lagi Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Paham bu? Apalagi
Apalagi Bu, ibu mau berangkat ngaji, bismillah biniyatil ibadah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Masuk ke masjid, Allahumma inni as'aluka min rahmatik. Masuk masjid biar dapat rahmat. Keluarnya min fadlik. Ya Bu. Jadi waktu masuk masjid ada niat tuh untuk iktikaf di masjid. Ya, jangan ngebahas satu tema gosip. Ya Bu, nungguin ustadznya lama, udah cerita aja ngalor ngidul, ngupas ilmu tapi juga ngupas aib orang. Bu, enakan ngupas aib orang apa ngupas bawang? Paling enak Pak Ustadz ngupas aib orang. Allah karim. Ya, banyak Bu, ada sunnah yang sering kali dilupakan. Nih ilmu, ini mudah-mudahan nyantel. Jadi ketika ibu masuk masjid, lepas sendal, injak dulu tuh sendalnya. Lepas dari kaki ibu, injak sendalnya. Tuh waktu zaman Covid, saya sering disuruh diperintahin sholat jenazah di kuburan. Kalau kita nggak ada ilmunya repot Bu. Ya, asal aja Allahu Akbar. Kalau orang yang sholat di kuburan waktu Covid, ya, itu kan sendalnya, maaf, dipakai ya. Lepas dulu diinjak baru sholat. Nah kalau ibu mau masuk ke masjid, buka sendalnya dulu, injak, baru Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru baca pengharapan tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, udah dikerjain belum? Udah, alhamdulillah yang tahu ya. Lepas injak baru masuk kaki kanan. Insya Allah nih nyantel ilmunya. Cukup ya Bu ya? Cukup nggak? Ada yang mau ditanyain? Cukup ya. Pak Ustadz, bagaimana cara melayani suami Pak Ustadz dengan sunnahnya Nabi? Bismillah. Bu, kalau dikasih duit sama suami, alhamdulillah. Ya, ibu simpan ke dalam lemari. Masuk ke kamar, bismillah. Buka pintu, bismillah. Taruh tuh duit di bawah baju, bismillah. Suaminya nanya, bismillah, apa-apa lu bismillah. Belajar sama siapa? Mau Ustadz Irwan, bismillah, bismillah, bismillah. Oh bener Bu, dia pengen tahu tuh suami. Diikutin tuh, dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Duitnya masuk dalam lemari, di bawah baju. Tuh ibu pergi, suami masuk ke kamar, diambil lagi tuh duit. Emang lagi gablek. Iya Bu, diambil tuh duit, kan dikasih satu gempok Bu. Ada yang dikasih satu gempok sama suami di sini. Bu, diambil diceburin tuh duit ke sumur. Gua pengen tahu khasiat bismillah. Ya Allah karim, karena dia mencontoh Nabi Muhammad SAW. Lantas tuh ibu yakin, ditanya sama suaminya, duit yang saya kasih kemana? Ada Papa di dalam lemari. Coba aku pengen lihat. Dites Bu, langsung dites. Dia masuk ke kamar, bismillah. Tuh suami ngikutnya, bismillah, bismillah. Masuk ke kamar, sampai di lemari, dibuka tuh lemari, bismillah. Nah, nih ada nggak gara-gara bismillah nih? Suaminya kan udah buang tuh duit, betul Bu? Bu, betul ya? Dibuka tuh yang namanya lepitan baju, bismillah. Ada duitnya. Tuh suami bingung. Ini bener-bener khasiatnya luar biasa, bismillah. Ternyata ketika diceburin tuh duit ke dalam sumur, Allah perintahkan malaikat Allah, wahai malaikatku, ambil duit yang ada di dalam sumur, yang diberikan suami kepada ibunya, yang disimpan di dalam lemari, diselipan baju, dikembalikan oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran apa Bu? Bismillah. Udah, ibu buka celana suami, bismillah. Alhamdulillah, tutup lagi. Pak Ustadz mah demennya. Ya, banyak hal-hal yang lain ketika kita jadikan baginda Rasul sebagai uswatun hasanah. Jadi gitu, orang yang mencontoh Nabi, pertama dia akan bertemu dengan Allah, kedua dia akan bertemu dengan yaumil akhir, ketiga adalah mereka orang-orang yang suka banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup ya Bu ya, udah 1 jam tuh ya, 59 lewat 05.
di HP saya, Bu. Kalau di situ masih kurang 7, sesuai dengan ya izin dari ketua Majelis Taklim Kaum Ibu. Pak Ustadz jam 10 ceramah, jam 11 selesai. Saya ceramah di Kerawang 2 jam, Bu, di atas panggung. Allah karim. Masih kuat diri dulu, sekarang udah nggak kuat. Ya, bukan nggak bisa berdiri, Bu, tetap bisa berdiri. Ya, Bu, cukup, Bu, ya. Insya Allah hari ini Allah ampuni dosa dan salah kita. Allah jadikan ilmu yang kita terima hari ini manfaat, mampu menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Bil khusus ada satu titipan ya, kita untuk membacakan suratul Fatihah. Bismillah ya, biniatin ibadah. Kita niatkan Fatihah ini untuk almarhum orang tua dari Ibu Mega. Ini sahabat juga nih ya, almarhum Bapak Antoh Haryanto Widya bin Bapak Abdul Toha telah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Nih, kita punya orang tua kalau sudah meninggal, mudah-mudahan kita jadikan ini sebagai wasilah. Kita doain semuanya orang tua kita yang telah mendahului kita, yang sudah meninggal, ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan raudhah min riyadil jannah alam kuburnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتليق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأحيار عدد نعم الله وعباده اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك صحة في التقوى يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا دافع البلاء يا الله اللهم يا دافع البلاء يا رحمن اللهم يا دافع البلاء يا رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أبديك المرحوم Bapak Antoh Haryanto Widya bin Bapak Abdul Toha Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Irwan Kurniawan. Terima kasih Ibu. Saya habisin. Semoga kita selalu istiqomah dan dapat. Tadi kan sudah disampaikan tentang tanggal 16 yang membuatan. Tanggal 16 sudah disampaikan membuatan. Mari pengajian ini kita tutup ya dengan membaca hamdalah istighfar 3 kali dan doa. Ya. Alhamdulillah.